Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala nabiyyinal mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliq wal khatimi lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subuhun qudusun rabbuna wa rabbul malaikati war ruh. Muslimin muslimat saimin saimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, pencipta kita yang senantiasa menurunkan rangkaian nikmat yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita, baik setelah kita memintanya atau sebelum kita memintanya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dengan rahmatnya yang begitu agung dan kemuliaannya yang paling tinggi lebih banyak menghadirkan kepada kita nikmat demi nikmat, karunia demi karunia sebelum kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk itu sudah seharusnya lah kita sebagai hamba-Nya menghadirkan rasa syukur kita yang paling tinggi hanya kepada Allah, dan keimanan kita yang paling kuat juga hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang tak bertepi, syukur yang tidak ada habis-habisnya. Syukur dalam setiap untayan kalimat syukur yang kita persembahkan kepada Allah masih membutuhkan ungkapan syukur berikutnya. Syukur yang menunjukkan kita ini sebagai hamba-Nya dan mengabdi tulus tanpa batas hanya kepada-Nya. Sebagaimana firman Allah, washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun, dan bersyukurlah kalian atas nikmat Allah jika hanya kepada Dia Allah Subhanahu wa taala kalian menyembah. Syukur yang kemudian Allah Subhanahu wa taala menghadirkan nikmat demi nikmat yang bertubi-tubi dalam kehidupan kita. La in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur kata Allah, maka kami akan tambahkan nikmat tersebut. Syukur yang kemudian akhirnya menjadikan kita sebagai hamba Allah yang ingat selalu akan Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam Al-Quranul Karim Allah Subhanahu wa taala menggandeng kata syukur dengan kata mengingat kepada-Nya. Fazkuruni azkurukum washkuruli wala takfurun. Maka ingatlah kalian akan aku Allah pasti ingat kalian, dan bersyukurlah kalian kepadaku dan jangan pernah ingkar. Syukur yang kemudian juga menjadikan kita hidupnya dijauhkan dari segala macam bentuk bala, musibah dan ujian. Sebagaimana firman Allah, ma yaf'alullahu bi'azabikum in syakartum wa amantum. Wahai sekalian manusia, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan memberlakukan azab dalam kehidupan kalian jika kalian mengarungi kehidupan kalian dengan banyak bersyukur dan kuat imannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syukur yang kemudian Allah perintahkan kepada kita semuanya untuk dalam setiap pekerjaan kita, amaliyah kita, perbuatan kita dimahkotai dengan nilai syukur tersebut. Seperti Allah Subhanahu wa taala pernah berwasiat kepada keluarganya Daud alaihi salam, i'malu ala Dawud syukra wa qalilun min ibadiyasy syakur. Wahai keluarga Daud, lakukanlah kerja-kerja yang baik di buminya Allah Subhanahu wa taala dan mahkotailah dengan nilai syukur tersebut. Karena hanya sedikit dari hamba-hambaku yang bersyukur. Syukur yang kita persembahkan pada malam hari ini yang mulia, karena Allah Subhanahu wa ta'ala masih memperkenankan kita berada di atas punggung buminya untuk merangkai aneka kesalehan dan ketaatan semata-mata untuk Allah Subhanahu wa ta'ala, sambil berharap dan meminta kepada Allah, semoga Ramadan kita tahun ini jauh lebih baik, jauh lebih indah, lebih sempurna, lebih mulia, lebih berkah daripada Ramadan kita tahun-tahun sebelumnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'labah bin Abdurrahman, suatu hari ketika ia sedang berjalan,
tanpa sengaja matanya menyaksikan hal yang tak patut ia lihat. Dan itu bukan suatu kesengajaan, itu ketidaksengajaan. Tanpa sengaja dia melihat seorang wanita sedang mandi. Lalu Sa'labah bin Abdurrahman ini merasa menyesal terhadap apa yang baru saja terjadi. Walaupun cuma sekilas. Dia lalu tidak berani datang untuk duduk di majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menghindar dan pergi jauh. Dan menurut riwayat pada waktu itu, dia lari meninggalkan Madinah. Bahkan tanpa henti dia berjalan terus sampai ke wilayah di pertengahan antara Madinah dan Mekah. Hingga suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya-tanya kepada sahabat-sahabat yang lain, mana dia? Kenapa tidak pernah hadir lagi? Sudah hilang sekian hari. Lalu Rasul perintahkan sahabat-sahabatnya untuk mencari. Apa mungkin dia ada masalah? Atau mungkin dia sakit? Atau mungkin ada problem yang menimpa dirinya? Sahabat Nabi pun mencari dan tidak menemukan Sa'labah bin Abdurrahman di rumahnya. Lalu akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengutus dua orang sahabatnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu dan Salman Al-Farisi, ditugaskan untuk mencari Sa'labah bin Abdurrahman. Lalu berangkatlah dua orang sahabat Nabi ini. Dan tentunya sahabat-sahabat Nabi kalau diperintahkan oleh Nabi untuk melakukan sesuatu, mereka pantang pulang sebelum apa yang diperintahkan oleh Nabi itu mereka laksanakan. Mereka berusaha untuk keliling mencari Sa'labah bin Abdurrahman di pinggiran kota Madinah dan tak menemukannya. Akhirnya mereka terus berjalan sambil terus mencari. Sampai cukup jauh perjalanan mereka. Kemudian akhirnya Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi berjumpa dengan seorang pengembala, anak remaja, pengembala domba di tengah-tengah gurun pasir. Lalu Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi bertanya kepada anak muda tersebut, apakah melihat seseorang dengan ciri-ciri khas yang digambarkan oleh Salman Al-Farisi dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Disebutkan tentang tingginya, paras mukanya, rambutnya, warna kulitnya, ciri-ciri yang dimiliki oleh Sa'labah bin Abdurrahman. Lalu anak muda tersebut mengatakan, ya, ada orang asing beberapa hari ini berada di tempat atau berada di sekitar tempat ini. Tapi biasanya dia muncul di malam hari. Dia naik ke atas bukit di tempat ini dan berteriak sambil mengucapkan kata-kata penyesalan akan dosanya. Dan menjelang fajar dia turun dan menghilang. Kata anak muda pengembala domba tersebut, kalau Anda ingin bertemu dengan orang seperti itu, tunggulah sampai malam hari. Biasanya dia suka muncul. Akhirnya Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi bersepakat untuk menanti ketika malam tiba. Dari kejauhan mereka melihat seorang laki-laki berlari begitu kencang naik ke atas bukit sambil berteriak histeris, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lantunan-lantunan istighfar, memohon ampun akan kesalahannya satu kali itu. Melihat sesuatu yang tak patut dia lihat, dan itu bukan unsur kesengajaan. Bukan kayak kita nih, lagi searching sesuatu yang keluar yang lain, plototin dulu. Nah, ini yang ketawa-ketawa pelakunya, jangan-jangan. Ini dia lihat nggak sengaja. Dia minta ampun kepada Allah dan malu jumpa sama Rasul. Malu jumpa sama Rasul. Dia takut nanti Rasul tahu. Karena dia tahu ini Rasulullah, pasti bakal Allah kabarin apa yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya. Rasul ini pasti dapat semua berita dari Allah Subhanahu wa taala. Tadi imam kita ayat rakaat yang kedua itu baca surat Al-Munafiqun.
Itu surat turun, Allah mengabarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 11 ayat tentang karakter orang-orang munafik. Yang awal-awalnya Nabi di Madinah, Nabi tidak bisa deteksi mereka. Tapi terbongkar semuanya. Terbongkar dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang pertama itu, mereka datang ketemu sama Nabi, mereka bilang apa? Bersaksi, Nabi Rasul. Bersaksi. Tapi Allah bilang, itu bohong mereka, tukang bohong. Saksinya palsu. Ayat yang kedua apa? Mereka menjadikan sumpah mereka sebagai sandaran mereka, sumpah mereka. Gampang bersumpah. Jadi Allah bongkar semuanya. Nah, Sa'labah ini dia takut nih. Kesalahan yang tanpa disengaja ini ketahuan. Akhirnya ketika malam datang itu, Umar bin Khattab dan Salman Al-Farisi lihat laki-laki itu yang datang, yang histeris dan menangis, melantunkan kalimat-kalimat taubat, dan dipastikan itulah Sa'labah bin Abdurrahman. Lalu Umar bin Khattab mengendap-endap perlahan-lahan dari belakang dan memeluknya erat-erat. Betapa terkejutnya dia ketika dia tahu ternyata yang datang itu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab seakan-akan tak mau melepaskan pelukan yang begitu erat kepada Sa'labah bin Abdurrahman. Dia bilang, ini aku Umar, aku datang menjemputmu untuk membawamu ketemu Rasulullah. Dia bilang, jangan bawa aku ketemu Rasulullah, malu aku untuk berhadapan dengannya. Kata Umar bin Khattab, kami berdua datang diperintahkan oleh Rasul dan kami tak mungkin pulang kecuali bawa engkau pulang. Tapi aku malu ketemu Rasul, kata Sa'labah bin Abdurrahman. Lalu apa kata Umar bin Khattab? Lalu engkau mau menolak perintah sang Rasul? Ini perintah Rasul untuk engkau datang menjumpainya. Ketika mendengarkan ucapan Umar bin Khattab, ini perintah Rasul, dia terdiam. Dan dia mengatakan, baik kalau begitu. Akhirnya pulanglah mereka. Sa'labah bin Abdurrahman berjalan pulang diiringi oleh dua orang sahabat Nabi ini, menuju ke tempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika sampai di tempatnya Rasul, waktu itu Rasul sedang sholat. Tiga orang sahabat Nabi ini menanti. Belum saja Rasul selesai sholat, Sa'labah bin Abdurrahman jatuh, pingsan. Dan ketika Rasul selesai sholat, Nabi dengan lembutnya menanti sampai Sa'labah bin Abdurrahman ini tersadarkan. Baru Nabi bertanya kepadanya, apa gerangan yang terjadi pada dirimu? Kenapa engkau tiba-tiba beberapa hari ini menghilang dan lari begitu jauh? Kata Sa'labah bin Abdurrahman, ya Rasulullah, ada satu dosa yang aku rasa malu aku untuk berjumpa denganmu. Aku khawatir Allah menurunkan surat atau ayat khusus lewat engkau untuk menegur aku tentang kesalahanku ini. Aku malu ketemu dengan engkau. Lalu ia menceritakan dosa yang tanpa sengaja itu. Dan Rasul menyatakan kepadanya, ya Sa'labah, bukankah Allah itu Maha Pengampun? Dalam sebuah hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ibna Adam, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana ghafiruz dzunub. Wahai anak Adam, kerjaan kalian itu berbuat salah di malam dan di siang hari. Adapun aku Allah ghafiruz dzunub. Aku ini adalah pengampun segala macam bentuk dosa dan dosa. Maksud daripada hadis qudsi tersebut, manusia, sifat kalian itu buat dosa, buat salah. Kebiasaan kalian itu. Adapun sifat aku Allah, pengampun dosa. Fastaghfiruni, kata Allah, maka beristighfarlah kalian kepadaku. Jadi Allah sudah siapkan kendaraan namanya istighfar itu, karena Allah tahu kita ini manusia tempatnya khilaf, tempatnya salah, tempatnya alpa. Fastaghfiruni aghfir lakum, kata Allah. Maka beristighfarlah kalian kepada aku Allah, maka aku ampuni kalian. Rasul membesarkan hatinya Sa'labah bin Abdurrahman ini. Kemudian setelah itu Rasul perintahkan dua orang sahabat Nabi ini, Salman Al-Farisi dan Umar bin Khattab, hantarkan dia, bawa pulang ke rumahnya. Setelah sampai di rumahnya, ternyata apa yang terjadi? Beberapa hari kemudian Sa'labah bin Abdurrahman jatuh sakit. Masih dia ingat
kesalahannya itu. Sakit ya. Sampai sakitnya itu antara sadar dan tak sadar, suka pingsan. Akhirnya kerabatnya datang mengunjungi Rasulullah SAW, mengabarkan keadaan Sa'labah bin Abdurrahman. Lalu datang Rasul SAW mengunjunginya. Pada hari di mana Rasul datang mengunjunginya, saat itu dia sedang pingsan. Dan kita lihat akhlak mulianya Rasulullah SAW. Nabi datang duduk di pinggiran tempat tidurnya Sa'labah bin Abdurrahman, mengangkat kepalanya dan meletakkan kepalanya Sa'labah bin Abdurrahman di atas pangkuan mulia Rasulullah SAW. Nabi pangku dia. Dan ketika dia tersadar, dia buka matanya. Pandangan matanya beradu dengan wajah mulia Rasulullah SAW, dan dia merasakan kepalanya bukan berada di atas bantal. Kepalanya berada dalam pangkuan yang begitu lembut dan begitu harum, dan dia tahu itu adalah pahanya Rasulullah SAW. Sa'labah kemudian berusaha untuk menggeser kepalanya, memindahkan kepalanya dari pangkuan sang Rasul. Rasul bertanya kepadanya, "Ya Sa'labah, kenapa? Kenapa kau geser kepalamu dari pangkuanku?" Dia bilang, "Ya Rasulullah, mana pantas kepala yang isi dengan aneka dosa ini bersandar di atas pangkuanmu. Tak pantas ya Rasul." Sambil menangis dia. Nabi tetap berusaha untuk memujuknya, menenangkannya, mengabarkan tentang janji Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka yang mau datang bersimpuh di bawah altar kekuasaan ilahiyah, mengakui segala macam bentuk dosa nista yang dilakukan. Allah Subhanahu wa taala yaqbalut taubah, segera menerima taubat hamba-hambanya. Dan ketika itu Sa'labah menjadi tenang. Dan tak lama kemudian dia mengucapkan Allah, Allah berkali-kali, dan meninggal dunia di hadapannya Rasulullah SAW. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salah satu nama daripada bulan suci Ramadan disebut sebagai Syahrul Maghfirah, bulan ampunan. Kita pasti akan mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala jika kita memiliki keinginan yang serius untuk benar-benar bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua hamba Allah yang beristighfar itu bertaubat, tetapi semua hamba Allah yang bertaubat sudah pasti beristighfar. Mengapa tidak semua hamba Allah yang beristighfar itu bertaubat? Karena istighfar tak perlu syarat, tetapi taubat dia memerlukan syarat. Imam Hasan Al-Basri pernah berkata, berapa banyak orang yang melantunkan istighfar, tetapi beberapa waktu kemudian kembali dia rangkai dosa demi dosa. Kata beliau, berapa banyak orang yang menangis di depan Ka'bah, merintih, mengakui segala macam bentuk kesalahan yang pernah dia lakukan, tetapi baru saja dia membalikkan tubuhnya dari Ka'bah tersebut, melangkah beberapa langkah, dia sudah mampu lagi tertawa terbahak-bahak. Kemanakah tangisannya beberapa menit yang lalu? Tetapi jika mereka bertaubat, maka sudah pasti dia beristighfar. Karena taubat perlu syarat, dan harus dipenuhi syarat tersebut. Jika tidak, maka belum dianggap dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada 3 syarat utama ketika seorang hamba Allah ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, at-takhalli min jami'il ma'asi waz-dzunub. Dia mengkosongkan dirinya dari segala macam bentuk maksiat dan dosa-dosa. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah an-nadamu ala kulli dzambin salifin. Dia menyesali terhadap segala macam bentuk dosa yang telah dia lakukan di masa lampau. La taubata illa bin nadamah, kata ulama. Tidak ada taubat kecuali ada penyesalan di dalamnya. Makanya kenapa Allah Subhanahu wa taala dalam surat At-Tahrim memanggil kita hamba-hamba Allah yang beriman, ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman,
Kembalilah kalian kepada Allah, bertaubatlah kalian kepada Allah taubatan nasuha. Taubat yang serius, taubat yang sungguh-sungguh, taubat yang genuine, taubat yang tidak ada kepalsuan di dalamnya. Taubat yang perkataannya, hatinya dan perilakunya benar-benar sama. Dan ciri khas hamba Allah yang beriman ketika dia benar-benar bertobat, walam yusirru ala ma fa'alu. Dia tidak mengulangi lagi. Dan syarat yang ketiga adalah wal azmu ala adamil audah. Memiliki tekad yang begitu kuat untuk tidak mengulangi lagi. Setidaknya kata para ulama salafus salihin 3 syarat utama ini. Ada juga pandangan yang lain, syaratnya lebih banyak lagi. Seperti Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, itu mensyaratkan sampai 7 bahkan. Salah satunya kata beliau, jika ada barang atau makanan yang haram atau yang syubhat pernah Anda konsumsi dan Anda ingin bertobat, maka Anda hukum tubuh Anda dengan berpuasa sampai mengkuruskan badanmu. Sampai sebegitunya. Itu Al-Imam Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Syarat taubat dari beliau lebih banyak lagi. Tapi yang umum 3 ini. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setiap hamba Allah yang datang bertobat kepada Allah, harus yakin Allah bakal terima. Karena yang berhak mengampuni hanya Allah. Maka ceritakan segala macam bentuk dosamu hanya kepada Allah. Jangan ceritakan kepada makhluk. Meminta juga tidak boleh pada makhluk, apalagi menceritakan aib, walaupun itu teman karib kita. Tempat kita bercerita itu, orang itu juga punya banyak dosa. Untuk apa kita kisahkan dosa kita kepadanya? Allah yang bakal meringankan beban itu Allah Subhanahu wa taala. Minta saja disuruh sama Allah. Ulama salafus salihin mengatakan la tatlubil makhluk wallahu akrab. Jangan pernah minta sama makhluk. Allah lebih jauh dekat denganmu. Yang paling rapat denganmu Allah, yang paling dekat denganmu Allah, yang paling intim denganmu itu Allah. Wa inni qarib, kata Allah Subhanahu wa taala. In tatlubil makhluk tat'ab. Kalau dalam hidupmu engkau minta sama makhluk, berharap sama makhluk, bersandar kepada makhluk, engkau bakal capek. Yang namanya makhluk, kadang dia beri, kadang dia tidak beri. Kadang cuma dia beri janji, tapi tak pernah terlaksana. Dia beri, tapi yang diberi janji. Dan kita berharap terus sama janji tersebut, sedangkan Allah Subhanahu wa taala tidak pernah mengingkari janji. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Orang yang bertaubat dan benar-benar dia bertaubat, apa yang dia minta Allah bakal penuhi. Kisah di zamannya Al-Imam Hasan Al-Basri, ada seseorang yang bernama Utbah Al-Ghulam. Ini orang ahli maksiat. Suatu hari ketika dia pulang di pagi hari, lewat depan rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Lagi ada pengajian di rumahnya Imam Hasan Al-Basri. Jamaahnya banyak sampai keluar. Utbah Al-Ghulam lewat. Dia dengar di pengajian tersebut Imam Hasan Al-Basri sedang membaca firman Allah surat Al-Hadid. Alam ya'ni lilladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah. Ketika dia dengar itu, Utbah Al-Ghulam langsung mengatakan, "Al-an ya Rabb. Al-an, ya Allah, sekarang. Sekarang ya Allah." Firman Allah yang mengabarkan kepada orang-orang yang beriman, kapan mereka sadar? Kapan tunduk hatinya untuk ingat Allah Subhanahu wa taala? Kemudian dari belakang dia berteriak sampai majlis itu menjadi hening. Dia bertanya kepada Imam Hasan Al-Basri, "Kalau saya ini, yang orang-orang di sekitar tempat ini mengenal saya sebagai pendosa, sekarang ini saya sadar, sekarang ini saya tunduk, sekarang ini saya patuh, sekarang ini saya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, apakah Allah terima?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Wa in." Iya, apapun itu.
engkau bakal terima. Terus dia maju ke depan. Apakah setelah saya bertaubat dan Allah terima taubat saya minta apa saja Allah kasih? Ya, Allah bakal kasih jika Allah telah terima taubatmu. Saat itu juga Utbah al-Ghulam langsung berdoa kepada Allah di depan Al-Imam Hasan al-Basri, di sekitar murid-murid Imam Hasan al-Basri. Dia bilang, ya Rabb, kalau engkau terima taubatku ini saat ini, hari ini, aku minta kepadamu yang pertama, jadikan aku sebagai hamba-Mu yang faham Al-Quran, mengerti Al-Quran dalam pengetahuannya akan Al-Quran Al-Karim. Yang kedua, dia bilang lagi, kalau engkau benar-benar terima taubatku ya Allah, jadikan aku sebagai hamba-Mu yang indah bacaan Al-Qurannya, yang siapa saja yang mendengar suaraku ini hatinya akan menjadi lembut walaupun hati mereka sekeras batu sekalipun. Yang ketiga, dia bilang, mintanya nggak tanggung-tanggung, tiga dia minta. Ini baru taubat nih. Ya Allah, yang ketiga, kalau kau benar-benar terima taubatku, aku minta kepada engkau ya Allah, berikan aku rizki min haitsu la yahtasib. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, diriwayatkan setelah kejadian itu, di kemudian hari Utbah al-Ghulam jadi orang yang faham Al-Quran, mengerti Al-Quran, bahkan mengajarkan Al-Quran. Di kemudian hari Utbah al-Ghulam bacaannya itu begitu merdu, begitu indah, dan banyak orang senang mendengarkan bacaannya dan pingin terus mendengarkan bacaannya, dan siapa saja yang dengar bacaannya hatinya luluh berkat permintaannya kepada Allah. Dan yang ketiga, semenjak dia bertobat, katanya Utbah al-Ghulam di depan pintu rumahnya setiap pagi hari ada kuah sop yang masih hangat dan beberapa potong roti, dan sampai dia meninggal dunia tidak pernah ketahuan siapa yang antar kuah sop dan beberapa potong roti tersebut. Allah kabulkan doanya. Allah kirimkan, mungkin saja ada hamba Allah yang tidak mau diketahui namanya, yang dengan ikhlas antar tiap pagi taruh di depan rumahnya, dan itu menjadi makanan dia tiap hari sampai dia meninggal dunia. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa huwal ladzi yaqbalu tauba an ibadihi wa ya'fu 'anis sayyi'at." Dan dia Allah Subhanahu wa taala yang segera menerima. Ini redaksinya kan present tense, fi'il mudhari'. Jadi setiap kali kita melihat dalam Al-Qur'an redaksi pertaubatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, redaksinya selalu itu present tense. Allah itu ketika memberi taubat nggak pakai nanti, nggak kayak kita manusia. Ada teman buat salah sama kita bilang nanti, belum bisa terima hati kita. Allah lain. Saat itu hamba itu datang, saat itu hamba itu bertaubat, saat itu hamba itu kembali, langsung diterima. Ya kebalu taubah. Segala macam bentuk kesalahannya diterima, diampuni oleh Allah SWT. Wa ya'fu 'anis sayyi'at, lagi-lagi segera memaafkan segala macam bentuk kesalahan hamba-hambanya. Makanya kenapa kita setiap kali berharap berjumpa dengan Lailatul Qadar, doa yang kita baca apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Nabi ajarkan kita baca itu. Allah itu al-afu, Allah itu al-ghafur, Allah itu at-tawwab. Kenapa yang Nabi suruh kita baca Allahumma innaka afuwun, bukan ghafurun? Kata para ulama, al-afu di atasnya al-ghafur. Ketika Allah itu al-ghafur, Allah mengampuni dosa kita, tapi catatan dosa kita itu masih ada, tapi sudah diampuni. Ibaratnya residivis dosa. Orang yang pernah ditahan keluar sudah selesai, tapi masih ada catatannya kan? Residivis dosa. Al-Ghafur, ya Allah mengampuni, tapi catatannya masih ada. Tetapi ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan pemaafan, al-afu, itu ketika Allah maafin kita, ya, Allah hapus kesalahan tersebut, dan Allah perintahkan malaikat buat si fulan itu berikan dia lembaran baru. Makanya kita berharap dapat Lailatul Qadar, bacanya apa? Allahumma innaka afuwun, dimaafkan, sehingga benar-benar Allah maafkan,
Allah tutup kesalahannya, bahkan dihapus dan disuruh buka lembaran baru. Sehingga akhirnya diperkenankan untuk bersua dengan Lailatul Qadar. Semoga Allah Subhanahu wa taala hadirkan keberkahan buat kita semuanya. Di malam 25 ini Allah izinkan kita untuk bersua dengan Lailatul Qadar. Allah sampaikan kita ke penghujung Ramadan. Allah jadikan kita sebagai hamba-hamba Allah yang Idul Fitri, kembali kepada nilai fitrahnya yang sesungguhnya, menjadi pribadi-pribadi yang minal aidina wal faizin, yang kembali kepada fitrahnya dan mendapatkan keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.